الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat, ikhwan wa akhwat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah salat subuh Masjid Al-Iman Blok S yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi yang luar biasa ini Allah pertemukan kita kembali di satu momen yang Allah dan para malaikatnya paling cinta, momen saling mengingatkan tentang kebaikan di majlis yang mulia ini, majlis ilmu. Semoga kehadiran kita ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita menjadi hambanya yang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi. Siapa yang Allah kehendaki menjadi manusia, menjadi hamba yang baik, maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk memahami agamanya. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah, qudwah hasanah bagi kita, suri teladan dan panutan kita. Semoga dengan kita berusaha memahami, mempelajari sunnah dan ajarannya, kita praktekkan dalam kehidupan kita yang nyata, kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong-ngomong, ini sudah sampai mana babnya ini? Wah, kagak ingat Pak Ustaz. Pak Ustaz lupa? Apalagi kami katanya. Kagak buat kitab. Oh, sama gitu Pak ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga saya tidak salah ingat ini. Kemarin sebelumnya kita bahas tentang bab yang berbicara
tentang dilarang kita minta mati. Ya. Sekarang kebalikannya ini. Ya. Babu jawazi tamannil maut wad du'a'i bihi khaufa dhahabiddin. Bab yang berbicara tentang boleh berangan-angan mati, mohon kematian karena kekhawatiran agamanya akan hilang. Ya, setuju? Setuju badal Pak Ustadz mah. Kita nggak setuju, Pak Ustadz pulang ntar. Oh iya dah. Oke dah. Silakan buka halaman 10 Pak. Astagfirullahaladzim. Makanya bawa saya aja memang nggak apa-apa dah ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, babnya ini terkesannya saling membelakangi ya. Yang kemarin ngelarang sekarang boleh katanya. Bahkan nyuruh gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi ketika menulis dan menyusun kitab ini adalah hasil perenungan beliau tentang kehidupan ini. Ya. Dan ini beliau tulis pun untuk mengingatkan diri beliau tentang kehidupan setelah kematian. Dan banyak para ulama-ulama terdahulu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara motivasi menyusun kitab itu adalah semata-mata karena Allah dan mengingat kehidupan setelah mati bagaimana dahsyatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini dalam artian boleh mohon mati ini Allah bercerita. Ya. Qala Allah azza wa jal mukhbiran an Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman bercerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam dalam surat Yusuf ayat 10 di mana Allah katakan tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kalau memang saya harus mati, tolong wafatkan saya dalam keadaan muslim. Sebelum Nabi SAW diutus, nabi-nabi terdahulu juga adalah seorang muslim. Buktinya mereka minta kepada Allah mati dalam keadaan muslim. Ya, karena muslim itu artinya tunduk sepenuhnya kepada ketentuan Allah. Siapa di antara kita yang bisa lari dari takdir Allah? Tidak ada. Ya. Bahkan apapun yang kita lakukan sekarang, yang saya berada di sini pun, antum berada di sini pun karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya. Enggak ada yang kebetulan. Terjadi begitu saja enggak ada. Semuanya atas skenario Allah dan sepengetahuan Allah. Wa an Maryam, dan Allah pun bercerita tentang Siti Maryam. Nabi Yusuf sama Siti Maryam kenal Pak? Oh, halo, kenal? Enggak kenal Pak Ustaz. Waduh parah ini, enggak kenal. Sama Pak, saya juga enggak kenal. Tapi Allah Subhanahu wa taala cerita tentang beliau ini. Ya, yang kita ketahui beliau adalah Nabi Allah. Sampai diceritakan ya Nabi Allah yang katanya paling ganteng. Ya. Tapi kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam dalam sebuah sabda Nabi menyebutkan bahwa Nabi Yusuf baru dikasih kegantengan oleh Allah Subhanahu wa taala setengah kegantengannya Nabi Adam. Percaya tidak nih? Setengah kegantengannya Nabi Adam, Pak. Tapi Pak Ustaz, kenapa Nabi Adam nggak disebutkan kegantengannya? Cuma satu-satunya manusia, gimana mau disebut? Ya, siapa mau percaya juga gitu ya? Kalau Allah sebutkan ganteng luar biasa, maka kita pun akan percaya. Tapi nggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena penyebutan pada saat itu kagak ada manfaatnya. Gimana buktinya dia akan ganteng luar biasa gitu? Ini kita ketahui dari sabda Nabi SAW.
Ya Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bayang, ya manusia surga yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam. Ya, Allah langsung bikin dengan tangannya. Maka di sini Allah ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa ketika menciptakan, Allah ciptakan dengan keindahan. Agak ada ceritanya manusia dari monyet. Astagfirullahaladzim. Ya semangat banget bilang monyet. Ya, salah itu yang bilang monyet. Ya, ganteng luar biasa Nabi Adam, karena langsung diciptakan, disentuh oleh tangannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamil, kata Nabi, yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu maha indah dan cinta agar keindahan. Maka ketika Allah ciptakan Nabi Adam, indah luar biasa, ganteng luar biasa. Ya, nah ketika bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bayang nggak Pak, Nabi Yusuf luar biasa gantengnya, sampai ada ibu-ibu yang ngiris-ngiris tangannya. Ya, itu baru setengah kegantengannya Nabi Adam, dan kita akan kembali ke surganya Allah. Allah sempurnakan nikmat itu. Ini yang kita damba-dambakan. Makanya kalau ke masjid gelap gulita pun kita ladeni, ya kita lakoni. Dingin luar biasa, kita mandi sebelum subuh. Betul? Bapak mandi tadi? Yang tadi sempat sama ibu harus mandi Pak. Jangan lupa itu ya. Baik. Nah, Allah pun bercerita tentang Nabi Siti Maryam, fi qauliha, di mana beliau berdoa kepada Allah, ya laitani, alangkah indahnya, kata beliau, alangkah enaknya, berangan-angan Siti Maryam alaihissalam, mittu qabla hadza, seandainya aku mati saja saat ini juga. Ya, wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi manusia wanita yang dilupakan, tidak pernah diingat sama sekali. Itu kata Siti Maryam alaihissalam. Ya. Maka Imam Malik rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Zunaid, dari A'raj, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayaqul ya laitani makanah. Tidak akan tegak hari kiamat ini sampai kata Nabi, seseorang itu lewat depan kuburan orang lain, dia mengatakan, alangkah indahnya kalau saya di tempat orang ini. Ya, banyak yang berangan-angan mati sekarang Pak. Banyak, saking banyaknya fitnah dunia ini, banyak yang berangan-angan mati. Ya, putus pacar, minta mati. Betul? Ya, sampai ada katanya anak SD gantung diri karena diputus pacarnya. Astagfirullahaladzim. Ya, terlalu tinggi keinginan tentang dunia ini membuat dia puyeng, stres, mati juga, akhirnya minta mati. Baru-baru ini ada kabar berita, ya, karena suaminya selalu kepingin hidup enak gitu ya, beli motor moge, ditagih utang, minjem dipinjol, ditagih mulu, akhirnya istrinya gantung diri. Tahu beritanya Pak? Halo? Pak tahu Pak Ustaz? Ya udah, baguslah kalau gitu. Ya, ini media sosial begitu Pak ngomongnya. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Al-Qurtubi ketika beliau mendapatkan beberapa dalil seperti ini di Al-Quran disebutkan seperti ini, ya Nabi juga mengatakan demikian, maka beliau katakan la ta'arud baina hadhihi tarjamah wallati qablaha liman ubayyinuh. Ini tidak ada pertentangan, ya,
baik yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun apa yang disampaikan oleh Nabi. Tidak ada pertentangan sama sekali. Di dalam Al-Qur'an tidak ada namanya pertentangan. Satu ayat dengan ayat saling mendukung, saling menguatkan. Sampai diuji coba oleh banyak profesor ingin mengetahui di mana kelemahan Al-Qur'an ini enggak dapat, Pak. Ya, karena ini bukan kaleng-kaleng Al-Qur'an ini. Ya, Allah sendiri yang langsung buat ini kalamullah. Mau nemuin celahnya di mana? Kagak ada. Justru mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menemukan luar biasanya Al-Qur'an ini. Tidak ada pertentangan sedikit pun. Tapi kalau ngelihat kitab-kitab yang lain, ya, yang sudah dibikin, dikotori oleh tangan manusia, parah, Pak. Ya, ini bertentangan, dalam ayat ini bilang begini, dalam ini bilang begitu. Banyak pertentangan. Ya. Nah, amma Yusuf, maka kata beliau, adapun Nabi Yusuf alaihissalam, faqala Qatadah lam yatamanna al-mauta ahadun. Al-Imam Qatadah menyebutkan, tidak ada satupun orang yang pernah berangan-angan kematian. Ya, Nabiun wala ghairuhu, baik nabi maupun orang selain nabi, illa Yusuf, kecuali Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, Nabi Yusuf yang minta mati. Coba dalam Al-Quran ada menyebutkan ada nabi selain Nabi Yusuf minta mati, Pak? Halo? Hai, gitu ya. Ada? Kagak ada. Disebutkan di sini nggak ada. Ya, kecuali Nabi Yusuf. Hatta takamalat alaihi ni'amu wa jumi'a lahu syamlu. Beliau minta mati ini Nabi Yusuf alaihi salam ketika posisinya luar biasa, Pak. Seluruh nikmat itu digabungkan, ya, disempurnakan kepada beliau. Kekuasaan di tangan beliau, ya, uang di tangan beliau, bendahara beliau, ya, wanita-wanita kalau mau banyak. Beliau di situ, ya, sehat luar biasa, ganteng luar biasa, ya, nggak perlu nyebut, ya, kalau mau wanita langsung ada. Dan seluruh kesempurnaan ada di beliau. Ketika sempurna seluruh nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, justru beliau minta mati, Pak. Ada apa gerangan? Ada yang seperti ini sekarang. Ternyata ada juga manusia di akhir zaman juga bilang minta begitu. Ya. Ya, penuh dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, stres akhirnya, Pak, minta mati. Ya kan? Duit banyak. Ya kan? Apa lagi? Kekayaan luar biasa. Rumah bagus. Tapi minta mati. Karena kenapa? Stres itu, Pak. Ya, khawatir. Ketemu, gitu kan? Ketemu apa, Pak? KPK. Wah. Ya, kata ini kaya luar biasa, ya kan? Oh, kemana-mana selfie pakai pesawat pribadi, ya, pakai mobil Rubicon, ya. Tapi satu ditakutin, KPK doang, Pak. Allah bakal ditakutin. Parah ini kan ya? Ada begitu? Ada manusia akhir zaman, Pak. Ya, Allah nggak ditakutin, KPK ditakutin. Ya. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ketika sempurna nikmat ini kepada beliau mohon mati. Ya, kenapa? Ishtaqa ila liqa'i rabbih azza wa jalla. Karena beliau sebabnya adalah sangat kangen, sangat rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Kita kangen sama Allah. Kalau kangen sama Allah, banyakin sholat, Pak. Kita rindu sama Allah. Kalau rindu sama Allah, banyakin baca Quran.
Karena Nabi mengatakan, man ahabba an yuhadditha rabbahu falyaqra'il Qur'an. Siapa yang suka, siapa yang cinta untuk berdialog dengan Rabb-nya, berdialog dengan Allah, maka hendaklah baca Quran. Jadi kalau kangen dengan Allah, ingat Quran, baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tenang hati. Ya. Paham ini? Hai, jangan tidur, Oh, alhamdulillah enggak tidur ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, kangen Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata dunia ini banyak fitnahnya sampai belum merasa nggak mampu untuk menghadapinya. Kangen sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan kemarin ya, bahwasanya kata Imam Sahal Al-Tusturi belum menyebutkan bahwa tidak akan ada orang yang minta kematian itu kecuali 3 macam orang. Masih ingat? 3 macam orang yang minta kematian. Yang pertama adalah orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Ini banyak terjadi di Korea ini. Ya, dikit-dikit minta mati, gantung diri. Ya, nyempung dari loteng, mati. Ya, stres karena dunia ini, Pak. Karena merasa kalau sudah mati itu selesai masalah. Kagak. Ya. Kalau kita di dunia ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ketika Allah berikan kita kemiskinan, susah hidup kita. Kagak ada duitnya kita. Ya, mau beli ini kagak ada, mau beli mobil apalagi. Rumah cuma ngontrak. Stop, Pak, jangan berkeluh kesah. Ketika susah itu kita hadapi sepanjang hidup kita, mati, selesai dia. Ya. Selesai susahnya itu. Ya. Kita akan menghadapi nikmat kubur namanya, Pak. Kalau kita beriman. Tapi orang kafir susah hidupnya dunia ini. Stres dia. Ketika dia mati, enggak selesai. Kekafirannya sampai di neraka jahanam. Gitu, Pak. Ya. Jadi kalau kita susah di dunia ini, yakin saja kematian adalah istirahat kita dari segala macam kesusahan itu. Ya. Warohatan. Kata doa kita kan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Tadi apa saya bilang tadi? Ada 3 macam golongan orang yang minta mati itu. Pertama, orang yang tidak tahu tentang kehidupan setelah kematian. Yang kedua, orang yang lari dari takdir Allah. Siapa yang lari dari takdir Allah? Nggak bisa. Dan yang ketiga adalah orang yang sangat rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mana ini? Yang satu, yang kedua, apa yang ketiga? Ya. Kita minta mati karena kangen sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kemarin saya ceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, ketika ada perintah kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa beliau. Wahai Israel, datang kepada kekasihku Allah, kepada kekasihku, kata Allah. Ibrahim, cabut nyawanya. Ketika sampai di situ, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, siapa? Malaikat maut. Hah? Kata Nabi Ibrahim, mau ngapain? Sudah ada SK. Udah ada. Waduh. Kata Nabi Ibrahim, ada kekasih yang tega menyakiti kekasihnya. Ya. Balik malaikat Israel, Pak, kepada Allah, lapor. Pernah saya ceritakan? Pernah? Belum apa pernah ini? Wah, belum, Pak Ustadz. Oke lah, cerita lagi dah. Balik malaikat maut kepada Allah SWT. Ya Allah, kekasihmu nggak mau dicabut nyawanya. Oh, kalau gitu sampaikan salamku kepada Ibrahim. Ya, apakah ada kekasih yang tidak kangen sama kekasihnya?
kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali malaikat Israil kepada Nabi Ibrahim, disampaikanlah firman Allah itu. Wahai Nabi Allah, Allah titip salam. Apakah ada kekasih yang tidak kangen kepada kekasihnya? Ketika itu yang dikatakan kepada Nabi Ibrahim langsung belum menangis. Air matanya bercucuran, langsung belum katakan, sekarang juga cabut nyawa saya ya. Ya, itu kata Nabi. Ya, kita kangen sama Allah Subhanahu wa taala. Dan gimana caranya? Selama masih ada nyawa bersemayam di badan kita, kita perbanyak amal soleh. Ya. Baik. Nah, wa rahimakumullah. Faqala Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani. Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan tentang betapa banyak nikmat Allah yang beliau rasakan. Maka beliau pun berdoa kepada Allah, Rabbi, wahai Rabbku, qad ataitani, engkau sudah banyak memberikanku apa? Minal mulki, kerajaan di Mesir ini. Kekuasaan. Banyak manusia ketika dia pegang kekuasaan menjadi orang nomor 1 di sebuah negara, songong, Pak. Ya. Kemarin kampanye, begini, kesejahteraan akan begini, tahu-tahunya, ya lupa. Ya, banyak manusia yang kayak gitu. Baik. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan semua nikmat Allah itu kepada beliau, maka beliau kembalikan lagi kepada Allah. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau telah mengajarkan kepadaku, ya Allah, mentakwilkan mimpi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihissalam salah satu nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah bisa mentakwilkan mimpi. Maka kalau ada manusia yang ngaku-ngaku bisa takwilin mimpi, jangan cepat-cepat percaya, Pak. Ya, bahaya. Karena tidak ada sumbernya. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam itu langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan bahaya kalau ada orang ngaku-ngaku, wah semalam saya mimpi saya sembelih anak saya. Wahyu dari Allah. Gila itu, Pak. Pagi-pagi langsung masak golok. Kata istrinya, wah ngapain masak golok? Itu semalam saya mimpi, Bu. Saya sembelih anak kita. Gila loh, Pak. Ya. Oke, Nabi Yusuf alaihissalam hanya satu nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah bisa mentawilkan mimpi. Ya. Nah, ini ayat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fashtaqa liqa'i rabbih azza wa jalla. Ya, maka Nabi Yusuf alaihissalam itu rindu kangen dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayatnya ini disebutkan waqila, ya, dikatakan bahwa inna Yusuf alaihissalam lam yatamannal maut, bahwasanya Nabi Yusuf itu tidak berangan-angan minta mati, Pak. Wa inna ma tamannal wafata 'alal Islam, maka tetapi beliau itu berangan-angan, bercita-cita mohon kepada Allah kalau mati dalam keadaan muslim. Ya. Maka kita ini pun begitu, contohin Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau minta kematian, tolong minta kematian kepada Allah, minta mati yang baik-baik. Ya. Jangan cuma ingatnya bagaimana cara hidup yang baik saja. Ya, bisa makan 3 kali sehari, mewah, sekali makan 1 juta habis. Jangan begitu, Pak. Ya. Mohon kepada Allah bukan hanya hidup kita enak, tapi mohon kepada Allah, minta dalam keadaan mati pun enak. Paham ini? Insyaallah paham ya. Ya, jadi Nabi Yusuf alaihissalam mohon kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan muslim. Ai idza jaa ajali tawaffani muslima, ya Allah, kalau memang harus saya mati, tolong matikan saya dalam keadaan muslim. Wa hadza huwal qaulul mukhtar, ini yang dipilih oleh ahli tafsir tentang penafsiran perkataan Nabi Yusuf ini. Ya.
Wa amma Maryam, adapun Siti Maryam alaihissalam, fa innama tamannatil mauta liwajhain. Siti Maryam itu mohon kepada Allah, berangan-angan minta mati karena dua alasan. Yang pertama kata beliau, annaha khafat an yudhanna biha su' fi diniha wa tu'ayyan. Beliau sangat khawatir akan diprasangkakan oleh orang agamanya enggak bagus, maka dia pun diejek oleh banyak manusia. Ya. Padahal Siti Maryam itu tumbuh ya di keluarga yang luar biasa, keluarga kenabian. Tinggal di Masjid Al-Aqsa, ya, keluarga kenabian juga. Yang didik beliau adalah Nabi Zakaria, ya, kagak pernah keluar dari Masjid Al-Aqsa kecuali sesuatu yang sangat urgent untuk beliau keluar, ya. Masya Allah, wanita solehah luar biasa, suci luar biasa, nggak pernah disentuh oleh laki-laki, ya, nggak pernah dilihat oleh laki-laki yang lain kecuali oleh paman beliau sendiri yang memelihara beliau, merawat beliau, ya. Itu Nabi Zakaria, luar biasa, ya. Nah, beliau minta berangan-angan mati ini karena khawatir begitu orang akan mengira bahwa beliau nggak benar, ya, maka diejek akhirnya, ya. Yang kedua alasannya li alla yaqa'a qaumun bisababiha fil buhtan wazzur. Beliau pun khawatir jangan sampai orang banyak yang terfitnah, akhirnya mereka masuk ke dalam perangkap iblis, mereka menjadi penebar fitnah, ya. Kebayangkan, ini wanita solehah luar biasa, bukan hanya beliau pikirkan beliau sendiri, tapi dipikirkan orang lain gitu. Jangan sampai kena fitnah ini, karena ini bisa masuk kepada fitnah yang luar biasa, menuduh manusia, menuduh hamba Allah yang solehah berbuat yang tidak-tidak, ya, maka mereka akan jatuh pada apa, Pak? Ya, mereka akan masuk kepada azab Allah Subhanahu wa taala kalau berani menuduh seorang yang soleh atau solehah itu berbuat tidak-tidak. Dan ini bahaya, Pak. Bahaya luar biasa. Sampai kalau ada manusia yang menuduh orang-orang baik itu tidak baik, bahaya ini, Pak. Apalagi itu seorang ulama yang dituduh, ya, apalagi seorang nabi yang dituduh, bahaya ini. Itu bisa kualat cari gara-gara sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan harapkan kalau ada di sebuah negara, di sebuah wilayah, di sebuah tempat, kalau sudah berani, ya, berani apa, Pak? Mendiskriminasi ulama, orang alim, tunggulah ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, nggak benar berarti itu. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua alasannya. Kenapa Siti Maryam alaihissalam itu minta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Khawatir agamanya tercoreng. Yang kedua, khawatir orang lain ketika fitnah ini dibawa, mereka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Nah, wa qad qala Allah azza wa jalla fi haqqi man iftara ala Aisyah. Nah, Allah bandingkan ini, ya, bagaimana Allah bersikap kepada fitnah yang menimpa Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Tahu ceritanya, ya? Baik. Ketika Allah bercerita tentang Siti Aisyah, walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Ketika fitnah itu dibawa oleh seseorang, ya, disebarkan oleh seseorang, Allah katakan apa? Maka pertama kali orang yang membawa fitnah itu akan mendapatkan azab yang pedih, kata Allah. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya bahaya, Pak.
Kalau sampai ada kita dengar fitnah, ada seorang ulama yang ternyata begini-begini, hati-hati Pak. Stop dulu, chief dulu. Ya. Cari kebenarannya, tabayun dulu. Masa ada ulama yang kayak gitu? Ya. Nah, ini Allah katakan kepada tentang haknya Siti Aisyah, langsung Allah ancam orang yang bawa fitnah itu dengan azab yang pedih. Ya. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menyangka apa yang kalian lakukan itu sepele, tapi di sisi Allah itu berat dosanya, kata Allah. Fitnah untuk orang soleh, fitnah kepada orang yang soleh, berat ini. Ya, hati-hati makanya. Baik. Wa qad ikhtala fi Maryam radhiyallahu taala anha hal hiya siddiqah liqaulihi wa ummuhu siddiqah. Tapi para ulama berselisih paham ini, berselisih pendapat apakah Siti Maryam itu siddiqah, orang yang siddiq, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, atau beliau seorang nabi, ya. Apakah beliau termasuk nabi? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala katakan fa arsalna ilaiha ruhana, kami utus ya ruh kami kepadanya. Artinya Allah utus malaikat langsung kepada Siti Maryam. Maka beliau nabi apa bukan? Ya. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki, dan malaikat pun mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu. Nah ini kan bikin bingung. Beliau seorang siddiq, wah atau nabi. Ya. Cuman jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pada siddiqah atau nabinya yang menjadi ini, tapi titik beratnya adalah kalau benar seandainya beliau seorang nabi, maka fitnah kepada seorang nabi itu akan menjadi fitnah yang luar biasa berat dosanya. Kalau beliau seorang siddiqah, maka fitnah yang dialamatkan kepada beliau itu pun berat dosanya. Ini permasalahannya, Pak. Ya. Maka hati-hati kalau udah kaitannya dengan ulama, ya. Orang-orang soleh, hati-hati kita berucap, hati-hati kita bertindak, jangan sampai kita termakan hasutan-hasutan, ya. Nah, maka fayakunul iftira'u 'alaiha a'dham wal buhtan fi haqqiha asyad. Maka kalau fitnah ini ditujukan kepada beliau, perkara yang tidak benar ini ditujukan kepada beliau, dialamatkan kepada beliau, maka dosanya itu lebih besar lagi. Fayakunul halaku haqqan, maka azab Allah Subhanahu wa tunggu saja akan segera turun. Bahaya itu, ya. Fa'ala hadzal had alladhi dzakarnahu min at-ta'wilain yakunu tamanna al-maut fiha haqqha jaizan. Maka berdasarkan dua kategori ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Siti Maryam alaihissalam itu minta mati kepada Allah, ya. Bagi beliau boleh minta, ya, karena alasannya dibenarkan, ya. Kekhawatiran akan fitnah itu tersebar, ya, kekhawatiran akan agamanya hilang, ya, sehingga akan membuat, ya, malapetaka, khawatir begitu, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ammal hadis, adapun hadis yang disebutkan tadi, ya, la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri rajuli, ya. Hadis itu menyebutkan bahwasanya ini adalah khabar, ini berita dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna dzalika sayakunu li syiddati ma yanzilu bin nas. Akan banyak terjadi kayak gini, Pak. Karena apa? Li syiddatin yakunu bainan nas. Karena terlalu banyak perkara-perkara dunia menjadi kan manusia itu hidupnya sempit, ya, saking banyaknya, jadi orang mulai stres, ya. Kata Haji Roma, stres itu akibat kurang
iman. Ini jangan penggemar Raja Roma, ada penggemar Raja Roma ini. Stres. Obatnya iman dan takwa, ya kan? Halo? Oh, iman takwa, Pak. Kalau kita nggak punya iman, bahkan sekecil aja, ini kecil gitu ya, ujian dari Allah dianggap besar, luar biasa. Ya, fitnah manusia dianggap luar biasa. Ya, sehari kagak dapat duit, kayaknya berat sekali. Ya, itu kalau nggak ada iman. Tapi kalau ada iman, beda, Pak. Ya, apapun yang terjadi, saya masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan apa? Wahai masalah, walaupun engkau sebesar gunung, saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelesaikan permasalahan itu. Itu yang kita katakan, Pak. Ya. Tapi bagi orang stres, ketika masalahnya sedikit, digunung-gunungin, Pak. Nah, min fasadil hali fid din, di antaranya apa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena banyak sudah tersebar kerusakan agama di sebuah masyarakat. Ini bahayanya juga, Pak. Ya. Kita khawatir kalau lingkungan kita ini nggak bagus kondisi agamanya. Ya. Di situ ternyata orang judi, di situ ada prostitusi, ya. Di situ ada orang sambung, di sini segala macam kejahatan banyak. Tapi alhamdulillah di Blok S ini aman. Betul? Aman lah nih. Ya, orang soleh semua insya Allah yang tinggal. Ya, buktinya masjidnya bagus. Ya, alhamdulillah ini. Masuk masjid nyaman rasanya. Ya, kita masuk ada AC-nya, dingin, betah kita di masjid ini. Ya, mudah-mudahan ini bertanda keberkahan. Ya, kalau ada masjid di sebuah lingkungan, ini tanda keberkahan, Pak. Baik. Nah, wa dha'fuhu wa khawfu dhahabihi la li dhurrin yanzilu bil mar'i fi jismihi aw ghairi dhalik. Ya. Bukan karena apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang berangan-angan mati ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu karena khawatir agamanya akan pergi, akan hilang, ya, bukan karena dia sakit penyakit yang menimpa beliau, ya. Nah, orang-orang akan banyak minta mati itu angan-angannya karena apa, Pak? Bukan karena penderitaan dari dunia ini, tapi dikhawatirkan adalah agama dari dada kita ini hilang, iman dari dada kita ini hilang. Kalau iman ini hilang, repot kita, Pak. Ya, mahal iman ini, tidak bisa dibayar dengan dunia ini walaupun sepenuh emas. Ya, baik. Min dhahabi malihi mimma yahutu bihi anhu khatayahu. Ya, bukan karena hartanya hilang maka dia berangan-angan minta mati. Ya, bukan. Semata-mata karena takut khawatir iman akan hilang. Ini seorang muslim ini. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ini yang disebutkan? Ini diperjelas lagi oleh apa? Sabda Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita bagaimana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa kata Nabi kalau berdoa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu fi'lal khairat, mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, paling doanya ini, Pak. Ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kemampuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Wa tarkal munkarat, dan berikan aku juga kemampuan ya Allah untuk meninggalkan semua yang mungkar. Di dunia yang penuh fitnah ini, Pak, banyak manusia yang justru terbawa arus
kemaksiatan. Ya. Masuk kemaksiatan sehingga tergerus imannya. Ya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita doa yang sangat luar biasa. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan semua kemungkaran. Kemampuan untuk meninggalkan kemungkaran ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hubbal masakin, dan juga kecintaan kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi kalau kita cinta orang miskin, Pak, ya, ini juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya artinya apa? Kita punya empati yang luar biasa. Iman kita yang manggil kita. Ya Allah, ada ternyata orang yang lebih susah dari saya. Ya. Hanya mampu kesantuni. Pak, Bu, ini ada sedikit rezeki. Ya. Hubbal masakin, cinta orang-orang miskin itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza aradta wa yurwa adarta, ya Allah, ketika engkau berkehendak. Dalam riwayat yang lain, adarta itu artinya ketika engkau ketahui, ya, finnasi fitnatan, di antara manusia ini banyak fitnah yang tersebar, ya, faqbidni ilaika, maka cabut nyawaku ya Allah, ya, ghairu maftun, dalam kondisi saya tidak termakan fitnah itu. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita. Dapat? Halo? Dapat belum? Belum Pak Ustaz. WA nanti ya. Saya sebutkan sekali lagi. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta finnasi fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Nah, itu doanya. Ya. Oh, lupa. Wah. Kagak habis ini ntar ini, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang doa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun pernah berdoa kepada Allah, mohon, Allahumma qad dha'ufat quwwati, ya Allah, sudah lemah badan ini. Ya. Sudah lemah kekuatan ini ya Allah. Wa qaburat sinni, dan umurku udah uzur. Kita sudah berumur berapa ini? Ya. Baru 40 Pak Ustaz. Wah, masih kuat itu berarti. Gue sampai saya tuh kuat. Wah, jangan sampai saya tuh Pak Ustaz. Kecil cetek katanya. Ya. Ya. Wantasyarat ra'iyati, dan sudah banyak rakyatku tersebar di mana-mana, kata Umar. Ya. Faqbidni ilaika ghairu mudayyi'in wala muqassirin, maka kalau memang harus aku mati, ya, cabutlah nyawaku ya Allah, ghairu mudayyi'in, dalam kondisi saya tidak menyia-nyiakan amanah. Pak, amanah ini sekecil apapun akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya, jangankan presiden, ketua DKM juga akan diminta pertanggungjawabannya. Hei, Pak DKM, kemarin zakat gimana? Kelar? Alhamdulillah kelar. Ya kan? Di dunia kelar, insya Allah di akhirat kelar. Ya. Wala muqassir, dan kalau memang engkau harus mati ya Allah, jangan saya mati dalam keadaan saya lalai menyampaikan amanah ini. Itu doa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis ini yang mungkin perlu kita renungin bersama, ya, sebagai akhir. Wa dzakara Abu Umar bin Abdul Barri fi Tamhidi wal Istidhkar, disebutkan oleh Abu Umar bin Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid wal Istidhkar. Ya, ada sebuah hadis dari Zadan bin Umar an Ali bin Al-Kindi, dari Alim Al-Kindi,
Ya. Alim Al-Kindi ini seorang ulama, beliau katakan apa? Kuntu jalisan ma'a Abbasin Al-Ghifari. Aku pernah duduk bersama seorang soleh namanya Abbas Al-Ghifari. Ala sawtahin faru'anasan. Ya, di atas loteng. Ya, orang-orang Arab itu kalau bikin rumah itu loteng-loteng, Pak. Ya, jarang yang punya genteng kayak kita ini. Karena mungkin di situ kondisinya adalah apa? Panasnya lebih panjang ketimbang kita. Ya. Kalau kita alhamdulillah airnya lebih banyak ketimbang panasnya, betul? Iya. Maka kalau kita bikin rumah itu begitu, wajar. Ya. Kalau bikin loteng-loteng ngembang airnya gitu, semakin banyak hujannya, ya kan? Nah. Maka beliau katakan faru'anasan, maka beliau melihat orang-orang yang yatahammaluna min at-ta'un. Ya, mereka tertimpa dengan penyakit namanya ta'un. Ya, faqala, maka beliau katakan kepada penyakit ini, ya ta'un khudni, wahai ta'un, cabut nyawaku. Ya, sampai 3 kali dimohon. Ya. Faqala Alim, maka Alim mengatakan, lima taqulu hadza? Kenapa kau katakan demikian? Ya. Alam yaqul Rasulullah SAW, tidakkah Rasulullah pernah bersabda, la yatamanna yanna ahadukumul maut fa innahu 'inda dzalika inqita'u amalihi wa la yuraddu fa yusta'tab. Tidak boleh, dalam Nabi mengatakan, jangan salah seorang di antara kalian berangan-angan mati. Karena kalau sudah mati, putus kesempatan untuk dia beramal. Nggak ada waktu untuk taubat, kata Nabi. Ya, faqala Abu Abbas pun mengatakan, innama sami'tu Rasulullah, aku pun pernah mendengar Rasulullah bersabda, badiru bil mauti, segeralah kalian mati. Oh, tuh. Segera kalian mati, kata Nabi. Badiru bil maut, segeralah kalian mati. Sitan, kalau sudah ada 6 perkara. Sampai jam berapa kata? Jam 6 ya? Satu hadis saja sih, sebentar. 6 perkara. Apa itu? Pertama, imro'atu sufaha, kalau udah banyak wanita-wanita yang bodoh. Ya. Kalau tersebar udah banyak manusia bodoh, wanita bodoh ini, Pak. Cepat-cepat minta mati, Pak. Gimana bentuknya wanita yang bodoh? Ya. Lebih memilih tenar ketimbang menjaga dirinya, kehormatannya di rumah. Sekarang kan banyak audisi, ya. Wanita banyak ingin jadi artis gara-gara pingin duit banyak, betul? Masya Allah, terjadi, Pak. Waqasatu syarat, banyak penyakit kanker. Maksudnya penyakit-penyakit berat udah banyak sekarang, Pak. Jantung, kanker, macam-macam. Luar biasa banyak. Ya. Wa bai'ul hukum, jual beli, perdagangan hukum. Sekarang hukum kita nauzubillah. Bagi yang punya duit aja bisa menang. Yang punya duit, masya Allah, ya, langsung ketika salah jeblos penjara, masya Allah. Itu ya. Baik. Wastighfafan biddam, darah sudah disepelekan, ya, nyawa udah nggak berharga lagi sekarang. Itu yang terjadi. Ada tukang parkir mati bunuh orang gara-gara lahan parkir doang. Ya. Wa qati'atur rahim, apa itu? Putus hubungan persaudaraan gara-gara warisan. Ada seorang anak yang songong itu menuntut ibunya gara-gara warisan, Pak. Nauzubillah, ya. Wa nash'an yattakhiduna al-Qur'ana mazamir, banyak manusia baca Al-Qur'an, ya, memperbagus, memperindah bacaannya, ya. Tapi niatnya bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari dunia. Ya. Yuqaddimuna ar-rajul liyunnihim bil Qur'an wa in kana aqalluhum fiqhan. Ya. Orang cari hanya keindahan Quran saja, disuruh maju ke depan bacaan Al-Qur'an. Padahal, ya, pemahaman terhadap agamanya kurang. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 6 perkara ini ada sekarang, maka kita siap-siap akan banyak fitnahnya. Ya, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yang mungkin bisa kita sebutkan pada hari ini. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan dalam kebaikan. Ya, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan iman kita bawa.
Jangan sampai kita mati na'udzubillah su'ul khatimah. Iman kita hilang na'udzubillah. Karena iman ini akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebihnya itu jamaah ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas babu dzikril maut wa fadlihi wal isti'dadilah. Bab tentang mengingat kematian dan keutamaan untuk bersiap-siap. Ya, hadir insyaallah di bulan depan. Ya, sama-sama kita saling mengingatkan diri. Ya, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, semoga kebaikan akan kita dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.